Ketahanan perbankan dan industri keuangan Indonesia dinilai tetap terjaga di awal tahun 2026. Likuiditas perbankan masih memadai, dan ruang penyaluran kredit pun masih terbuka lebar. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengungkapkan bahwa pada Januari tahun 2026, fasilitas pinjaman yang belum digunakan atau undisbursed loan tercatat mencapai Rp2.506 triliun, atau sekitar 22,65% dari total plafon kredit yang tersedia. Angka ini menunjukkan bahwa potensi penyaluran kredit masih sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga mengimbau perbankan untuk menyesuaikan special rate agar penurunan suku bunga kredit dapat berlangsung lebih cepat. Dengan begitu, fungsi intermediasi perbankan diharapkan semakin kuat. Sepanjang tahun 2026, pertumbuhan kredit diproyeksikan tetap solid di kisaran 8 hingga 12% secara tahunan. Sementara itu, pada Januari tahun 2026, kredit telah tumbuh sebesar 9,96% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Untuk menjaga momentum ini, Bank Indonesia memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan. Kebijakan ini bertujuan memastikan kecukupan likuiditas sekaligus mempercepat penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas pemerintah. Hingga minggu pertama Februari tahun 2026, perbankan tercatat telah menerima insentif likuiditas sebesar Rp427,5 triliun. Ke depan, sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah, dan otoritas terkait dinilai menjadi kunci utama melalui kerjasama dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diharapkan tetap terjaga seiring dengan stabilitas sistem keuangan nasional. Ketahanan perbankan dan industri keuangan Indonesia dinilai tetap terjaga di awal tahun 2026. Likuiditas perbankan masih memadai, dan ruang penyaluran kredit pun masih terbuka lebar. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengungkapkan bahwa pada Januari tahun 2026, fasilitas pinjaman yang belum digunakan atau undisbursed loan tercatat mencapai Rp2.506 triliun, atau sekitar 22,65% dari total plafon kredit yang tersedia. Angka ini menunjukkan bahwa potensi penyaluran kredit masih sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga mengimbau perbankan untuk menyesuaikan special rate agar penurunan suku bunga kredit dapat berlangsung lebih cepat. Dengan begitu, fungsi intermediasi perbankan diharapkan semakin kuat. Sepanjang tahun 2026, pertumbuhan kredit diproyeksikan tetap solid di kisaran 8 hingga 12% secara tahunan. Sementara itu, pada Januari tahun 2026, kredit telah tumbuh sebesar 9,96% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Untuk menjaga momentum ini, Bank Indonesia memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan. Kebijakan ini bertujuan memastikan kecukupan likuiditas sekaligus mempercepat penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas pemerintah. Hingga minggu pertama Februari tahun 2026, perbankan tercatat telah menerima insentif likuiditas sebesar Rp427,5 triliun. Ke depan, sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah, dan otoritas terkait dinilai menjadi kunci utama melalui kerjasama dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diharapkan tetap terjaga seiring dengan stabilitas sistem keuangan nasional. Ketahanan perbankan dan industri keuangan Indonesia dinilai tetap terjaga di awal tahun 2026. Likuiditas perbankan masih memadai, dan ruang penyaluran kredit pun masih terbuka lebar. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengungkapkan bahwa pada Januari tahun 2026, fasilitas pinjaman yang belum digunakan atau undisbursed loan tercatat mencapai Rp2.506 triliun, atau sekitar 22,65% dari total plafon kredit yang tersedia. Angka ini menunjukkan bahwa potensi penyaluran kredit masih sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga mengimbau perbankan untuk menyesuaikan special rate agar penurunan suku bunga kredit
dapat berlangsung lebih cepat. Dengan begitu, fungsi intermediasi perbankan diharapkan semakin kuat. Sepanjang tahun 2026, pertumbuhan kredit diproyeksikan tetap solid di kisaran 8 hingga 12% secara tahunan. Sementara itu, pada Januari tahun 2026, kredit telah tumbuh sebesar 9,96% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Untuk menjaga momentum ini, Bank Indonesia memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan. Kebijakan ini bertujuan memastikan kecukupan likuiditas sekaligus mempercepat penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas pemerintah. Hingga minggu pertama Februari tahun 2026, perbankan tercatat telah menerima insentif likuiditas sebesar Rp427,5 triliun. Ke depan, sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah, dan otoritas terkait dinilai menjadi kunci utama melalui kerjasama dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diharapkan tetap terjaga seiring dengan stabilitas sistem keuangan nasional. Ketahanan perbankan dan industri keuangan Indonesia dinilai tetap terjaga di awal tahun 2026. Likuiditas perbankan masih memadai, dan ruang penyaluran kredit pun masih terbuka lebar. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengungkapkan bahwa pada Januari tahun 2026, fasilitas pinjaman yang belum digunakan atau undisbursed loan tercatat mencapai Rp2.506 triliun atau sekitar 22,65% dari total plafon kredit yang tersedia. Angka ini menunjukkan bahwa potensi penyaluran kredit masih sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga mengimbau perbankan untuk menyesuaikan special rate agar penurunan suku bunga kredit dapat berlangsung lebih cepat. Dengan begitu, fungsi intermediasi perbankan diharapkan semakin kuat. Sepanjang tahun 2026, pertumbuhan kredit diproyeksikan tetap solid di kisaran 8 hingga 12% secara tahunan. Sementara itu, pada Januari tahun 2026, kredit telah tumbuh sebesar 9,96% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Untuk menjaga momentum ini, Bank Indonesia memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan. Kebijakan ini bertujuan memastikan kecukupan likuiditas sekaligus mempercepat penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas pemerintah. Hingga minggu pertama Februari tahun 2026, perbankan tercatat telah menerima insentif likuiditas sebesar Rp427,5 triliun. Ke depan, sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah, dan otoritas terkait dinilai menjadi kunci utama melalui kerjasama dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diharapkan tetap terjaga seiring dengan stabilitas sistem keuangan nasional.